Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori permainan, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Operation Research. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Farhan. Dan saya Muhammad Faruqi. Dan saya John Rivaldo Kurnia Putra. Dan satu lagi teman kami Muhammad Arif. Jadi silakan teman-teman menyimak hasil videonya dan menikmati. Baiklah, saya Muhammad Farhan akan menjelaskan pengertian teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Misalnya, para manajer pemasaran bersaing dalam merebutkan bagian pasar, para pimpinan serikat dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif, para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang, dan para pemain catur yang semuanya terlibat dalam usaha untuk memenangkan permainan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permainan disebut para pemain. Anggapannya adalah bahwa setiap pemain, individual atau kelompok, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Teori permainan mula-mula dikemukakan oleh ahli matematika Perancis yang bernama Émile Borel tahun 1921. Kemudian John von Neumann dan Oskar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku-perilaku ekonomi yang bersaing. Aplikasi-aplikasi nyata yang paling sukses dari teori permainan banyak ditemukan dalam militer. Tetapi dengan berkembangnya dunia usaha bisnis yang semakin bersaing dan terbatasnya sumber daya, serta saling ketergantungan sosial, ekonomi, dan ekologi semakin besar, akan meningkatkan pentingnya aplikasi-aplikasi bisnis teori permainan. Kontrak dan program tawar-menawar serta keputusan penetapan harga adalah contoh penggunaan teori permainan yang semakin meluas. Jenis-jenis situasi permainan. Situasi permainan yang kompetitif dapat dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, berdasarkan jumlah pengambilan keputusan yang disebut pemain. Permainan yang terdiri dari dua pemain disebut permainan dua orang. Jika terdapat lebih dari dua pemain, disebut permainan satu orang. Berdasarkan pada hasil yang diukur dalam keuntungan kerugian pemain, jika kerugian dan keuntungan kedua pemain sama dengan 0, disebut permainan jumlah nihil atau zero sum game. Jika jumlah keuntungan dan kerugian kedua pemain tidak sama dengan 0, disebut sebagai non zero sum game. Permainan dua pemain jumlah 0. Contohnya situasi permainan dua orang jumlah nihil. Yang pertama, serikat yang sedang merundingkan perjanjian baru dengan manajemen. Kedua, dua prajurit yang ikut serta dalam perang. Ketiga, dua politikus yang sedang berselisih atas rancangan undang-undang legislatif, yang satu berusaha agar RUU dapat diterima dan yang lain berusaha menggagalkannya. 4. Sebuah usaha retail yang mencoba meningkatkan pangsa pasarnya dengan produk baru dan pesaing yang berusaha meminimalisasi keuntungan perusahaan tersebut. 5. Kontraktor yang berunding dengan agen pemerintahan atas kontrak sebuah proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara John. Baiklah, saya John Rivaldo Kurnia Putra akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Muhammad Farhan. Contoh permainan dua orang jumlah nihil. Seorang atlet profesional Biff Rino dan agennya Jim Vance merundingkan kontrak Biff dengan manajer umum Texas Buffaloes, Henry Sligo. Berbagai hasil dari situasi permainan ini dapat disusun ke dalam suatu tabel hasil yang serupa dengan yang digunakan untuk analisa keputusan, seperti yang teman-teman lihat pada tabel 1. Dalam tabel 1, atlet dan agen ingin memaksimumkan kontrak dan manajer umum ingin meminimumkan kontrak tersebut. Dalam teori permainan diasumsikan bahwa tabel hasil pertukaran diketahui baik oleh pemain penyerang maupun bertahan. Strategi adalah rencana tindakan yang diikuti oleh seorang pemain. Setiap pemain memiliki dua atau lebih strategi, hanya satu yang dipilih untuk dimainkan dalam tabel 1.
Atlet dan agennya memiliki dua strategi, 1 dan 2, sementara manajer umum memiliki strategi A, B, dan C. Nilai-nilai dalam tabel adalah payoff atau hasil yang berkaitan dengan strategi masing-masing pemain. Jika atlet memiliki strategi 2 dan manajer umum memiliki strategi C, hasilnya adalah keuntungan sebesar $20.000 bagi atlet dan kerugian sebesar $20.000 bagi manajer umum. Hasil ini muncul dalam permainan jumlah nihil. $20.000 kurang $20.000 sama dengan 0. Jumlah $20.000 dikenal sebagai nilai permainan, value of the game. Tujuan permainan bagi masing-masing pemain adalah untuk memilih strategi yang memberikan kemungkinan hasil terbaik tanpa memperdulikan tindakan lawan. Strategi terbaik untuk setiap pemain dikenal sebagai strategi optimal. Strategi campuran. Permainan strategi campuran terjadi jika setiap pemain memilih strategi optimal dan tidak ada titik keseimbangan yang dihasilkan ketika kriteria maksimin dan maksimaks diterapkan. Contoh strategi campuran, perusahaan satu akan memperkenalkan kamera baru ke dalam lini produknya dan berharap akan memperoleh peningkatan pangsa pasar sebesar mungkin. Di lain pihak, perusahaan 2 ingin meminimalisasi peningkatan pangsa pasar. Perusahaan 1 dan perusahaan 2 mendominasi pasar kamera dan peningkatan pangsa pasar untuk perusahaan 1 akan menghasilkan penurunan pangsa pasar yang sama untuk perusahaan 2. Seperti yang teman-teman lihat pada tabel yang mencakup strategi dan hasil setiap perusahaan. Selanjutnya, kriteria maksimin pada strategi perusahaan 1 seperti ditunjuk pada tabel 7. Nilai minimum untuk strategi 2 adalah 4% dan nilai minimum untuk strategi 3 adalah 1%. Maksimum dari kedua nilai minimum adalah 4%. Jadi strategi 2 adalah optimal untuk perusahaan 1. Seperti yang teman-teman lihat pada tabel, kriteria maksimaks diterapkan pada strategi untuk perusahaan 2 dalam tabel 8. Nilai maksimum untuk strategi B adalah 8% dan nilai maksimum untuk strategi C adalah 7%. Minimum dari kedua nilai maksimum adalah 7%. Jadi strategi optimal untuk perusahaan 2 adalah C. Seperti yang teman-teman lihat pada tabel selanjutnya. Selanjutnya itu tabel 9 menggabungkan hasil dari penerapan kriteria maksimin dan maksimaks oleh kedua perusahaan. Dari tabel 9 dapat kita lihat bahwa strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tidak menghasilkan titik keseimbangan. Oleh karena itu, bukanlah permainan strategi murni. Beberapa metode tersedia untuk memecahkan permainan strategi campuran. Kita akan melihat salah satu di antaranya yang bersifat analitis, metode ekspektasi keuntungan dan kerugian, the expect gain and loss method. Metode ekspektasi keuntungan dan kerugian. Metode ekspektasi keuntungan dan kerugian didasarkan pada prinsip bahwa dalam permainan strategi campuran, seorang pemain mengembangkan suatu rencana strategi campuran yang akan diterapkan tanpa melihat apa yang dikerjakan lawan. Pemain strategi campuran bagi dua perusahaan kamera yang digambarkan di bagian sebelumnya akan digunakan untuk memperagakan metode ini. 1. Ekspektasi keuntungan perusahaan 1. Perusahaan 1 secara arbitrer mengasumsikan bahwa perusahaan 2 akan memilih strategi B. Berdasarkan keadaan ini, ada probabilitas seperti P bahwa perusahaan 1 akan memilih strategi 2 dan probabilitas sebesar 1 P bahwa perusahaan 1 akan memilih strategi 3. Jadi, jika perusahaan 2 memilih B, ekspektasi keuntungan bagi perusahaan 1 adalah 8P tambah 1 dalam kurung 1P, 1 kurang P sama dengan 1 tambah 7P. Jika perusahaan 2 akan memilih strategi C, maka ada probabilitas sebesar P bahwa perusahaan 1 akan memilih strategi 2 dan probabilitas sebesar 1 kurang P bahwa perusahaan 1 akan memilih strategi 3. Jadi, ekspektasi keuntungan dari perusahaan 1 berdasarkan strategi C adalah 4P tambah 1 dalam kurung 1 kurang P sama dengan 7 kurang 3P. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Faruqi. Baiklah, saya Al-Faruqi akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh John.
Di sini metode ini didasarkan pada ide bahwa perusahaan satu akan mengembangkan rencana yang menghasilkan ekspektasi keuntungan yang sama, tanpa peduli strategi mana yang dipilih perusahaan dua. Jadi, jika perusahaan satu merasa apapun pilihan perusahaan dua, kita dapat menyamakan ekspektasi keuntungan dari setiap strategi tersebut. Nah, teman-teman juga bisa dilihat di sini, di PPT ada beberapa rumus. Jadi, P adalah probabilitas memakai strategi 2. Jadi, rencana perusahaan satu adalah menggunakan strategi 2 selama 60% dari seluruh waktu yang ada, dan menggunakan strategi 3 selama 40% dari seluruh waktu yang ada. Ekspektasi keuntungan dapat dihitung menggunakan hasil pertukaran strategi B atau C, karena keuntungan yang diperoleh sama dengan menggunakan pertukaran dari strategi B. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perusahaan 1, 0,6 kali 8 tambah 0,1 kali 1. Jadi, hasilnya 5,2%. Peningkatan pangsa pasarnya. Untuk memeriksa hasil ini, kita akan menghitung ekspektasi keuntungan jika strategi C digunakan oleh perusahaan 2. Di sini teman-teman lihat 0,6 kali 4 tambah 0,4 kali 7 hasilnya 5,2% peningkatan pangsa pasarnya. Jadi perusahaan 1 sama perusahaan 2 sama-sama hasilnya 5,2%. Ekspektasi kerugian perusahaan 2 diasumsikan bahwa perusahaan 1 akan memilih strategi 2. Perusahaan 2 akan menggunakan strategi B selama P% dari seluruh waktu yang ada, dan C selama 1 kurang P% dari waktu yang ada. Ekspektasi kerugian bagi perusahaan 2 atas strategi 2 adalah 8P tambah 4 dalam kurung 1 kurang P sama dengan P tambah 4P. Ekspektasi kerugian untuk perusahaan 2 berdasarkan anggapan bahwa perusahaan 1 memiliki strategi 3. Nah, teman-teman bisa lihat nih rumus-rumusnya. Jadi hasilnya, karena P adalah probabilitas menggunakan strategi B, perusahaan 2 akan menggunakan strategi B selama 30% dari seluruh waktu yang ada. Dan kemudian strategi C akan digunakan selama 70% dari waktu yang ada. Ekspektasi kerugian aktual berdasarkan strategi 2 yang sama dengan ekspektasi kerugian untuk strategi 3 dihitung sebagai perusahaan 2 sama dengan 0,3 kali dalam kurung 8 ditambah 0,7 kali 4 hasilnya 5,2% kehilangan pangsa pasar. Nah, di teman-teman bisa lihat di dalam tabel ada perusahaan 1 dan perusahaan 2. Nah, perusahaan 1 itu memiliki strategi 2 dan strategi 3. Strategi 2-nya itu 60% waktu yang ada dan strategi 3 40% waktu yang ada. Sedangkan perusahaan 2 strategi B-nya 30% waktu yang ada dan strategi C 70% waktu yang ada. Jadi ekspektasi keuntungan untuk perusahaan 1 adalah peningkatan pangsa pasar sebesar 5,2% dan ekspektasi kerugian untuk perusahaan 2 juga pangsa pasarnya sebesar 5,2%. Jadi strategi campuran untuk masing-masing perusahaan menghasilkan titik keseimbangan di mana 5,2% ekspektasi keuntungan untuk perusahaan 1 pada saat yang sama merupakan 5,2 ekspektasi kerugian untuk perusahaan 2. Setiap perusahaan dapat memperbaiki posisinya dengan pencampuran strategi. Bisa dilihat di tabel 9 di mana hasil pertukaran untuk perusahaan 1 hanya berupa peningkatan pasar sebesar 4%. Sementara strategi campuran menghasilkan ekspektasi keuntungan sebesar 5,2%. Hasil dari strategi mini max bagi perusahaan 2 adalah kerugian sebesar 7%. Namun, strategi campuran menunjukkan kerugian sebesar 5,2%. Pendekatan ini mengasumsi bahwa permainan bersifat pengulangan dan akan dimainkan selama periode waktu tertentu sehingga strategi dapat digunakan selama presentasi waktu tertentu dari periode tersebut. Jadi, setiap perusahaan dapat menggunakan strategi campuran yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Rata. Nah, teman-teman semua udah mengerti kan apa itu teori permainan? Semoga dari penjelasan kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan menambah wawasan teman-teman semua. Oke teman-teman, berikut video dari kami. Jangan lupa share, Like and comment. see you.